merupakan salah satu dosen dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Teknologi Informasi Universitas Haji Abdul Wahab Basuloh, Kota Bogor. Pada Prodi Sistem Informasi Fakultas Teknologi Informasi Universitas Haji Abdul Wahab Basuloh, saya mengampu mata kuliah utama yaitu mata kuliah pengantar manajemen bisnis. Mata kuliah ini menurut sebaran kurikulum Prodi Sistem Informasi yaitu pada awal semester. Untuk mata kuliah pengantar manajemen bisnis ini sendiri, saya menggunakan 16 kali tatap muka, yaitu sesuai dengan panduan buku pedoman akademik UNH, di mana 16 kali tatap muka itu dipecah menjadi 2 kali kegiatan. Yang pertama yaitu 14 kali kegiatan tatap muka di kelas, yaitu perkuliahan, dan 2 kali kegiatan yaitu pada saat ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah pengantar manajemen bisnis ini adalah mahasiswa Prodi Sistem Informasi Fakultas Teknologi Informasi Universitas Haji Abdul Wahab Basuloh mampu menguasai mengelola tentang organisasi mulai dari perencanaan, pengorganisasian, koordinasi, motivasi, penanganan konflik, dan pengawasan. Adapun bahan kajian pada mata kuliah pengantar manajemen bisnis ini adalah pengaruh lingkungan dan teori evolusi manajemen, kemudian perencanaan strategis, kemudian rentang waktu manajemen, pengambilan keputusan dan pemecahan masalah, pembagian kerja dan struktur organisasi, motivasi, kepemimpinan, kemudian sistem informasi manajemen. Di dalam proses pembelajaran pada mata kuliah pengantar manajemen bisnis ini, saya menggunakan metode problem based learning yang saya kemas di dalam kelas yaitu melalui 3 kegiatan, yaitu ceramah, kemudian tanya jawab, dan diskusi. Sebagai bentuk evaluasi dari kegiatan ini, saya menggunakan metode tanya jawab yaitu untuk mengukur kemampuan atau pemahaman mahasiswa terhadap materi yang saya berikan tiap temanya. Sebagai bentuk penilaian, saya menggunakan 4 kriteria, yaitu sesuai dengan buku pedoman akademik UNH. Yang pertama yaitu kehadiran, kemudian keaktifan di kelas, kemudian penilaian dari tugas, dan yang keempat yaitu nilai UTS dan UAS. Demikianlah paparan saya terkait proses pembelajaran pada mata kuliah utama saya, yaitu mata kuliah pengantar manajemen bisnis. Dan marilah kita simak yaitu proses pembelajaran saya di kelas pada mata kuliah pengantar manajemen bisnis pada tema pembagian kerja dan struktur organisasi. Terima kasih dan sehari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali yaitu pada pertemuan keempat. Sehat semuanya dan masih semangat? Alhamdulillah. Dan sebelum memasuki pada proses pembelajaran seperti biasanya, marilah kita buka dulu dengan doa dengan harapan semoga ilmu yang kita dapatkan pada siang hari ini menjadikan ilmu yang manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Maulaya sholli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim huwal hadiyul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlin minal ahwali muhtahim. Al-Fatihah. Oke, mohon untuk diisi absennya lebih dulu yaitu pada pertemuan selanjutnya. Sambil memperhatikan untuk materi saya selanjutnya, dan sebelum saya menginjak pada materi saya selanjutnya pada pertemuan ketiga kemarin, yaitu pada materi pengambilan keputusan dan pemecahan masalah. Sudah tahu semuanya ya, sudah memahami apa sih pengambilan keputusan dan pemecahan masalah. Jadi pengambilan keputusan itu adalah proses pengambilan keputusan, proses pemecahan masalah yang nantinya menghasilkan beberapa alternatif keputusan dan akan diambil satu alternatif keputusan yang memiliki resiko paling rendah. Dan di dalam pengambilan keputusan, macam-macam pengambilan keputusan itu nanti ada keputusan terprogram dan ada keputusan tidak terprogram. Kemudian di dalam dasar-dasar pengambilan keputusan pun ada beberapa, contohnya yaitu sesuai dengan fakta, intuisi, pengalaman, data, dan sebagainya. Dan saya kira adik-adik mahasiswa sudah memahami pada pertemuan sebelumnya.
Dan kita sekarang menginjak yaitu pada pertemuan yang keempat pada mata kuliah yaitu pengantar manajemen bisnis sesuai yang ada di slide, yaitu pembagian kerja dan struktur organisasi. Perhatikan ke sini semuanya ya. Capaian pembelajaran pada tema yaitu pembagian kerja dan struktur organisasi mata kuliah pengantar manajemen bisnis ini adalah mahasiswa mampu memahami konsep pembagian kerja dan struktur organisasi. Mahasiswa mampu memahami tingkatan manajemen dalam organisasi. Mahasiswa mampu memahami struktur organisasi, dan mahasiswa mampu memahami bentuk struktur organisasi. Yang pertama yaitu apa sih pengertian dari organisasi? Pengertian dari organisasi di sini adalah bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama secara formal terikat dalam rangkaian pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan, yang mana terdapat seseorang atau beberapa orang yang disebut atasan dan seorang atau sekelompok orang yang disebut bawahan dalam satu ikatan. Perlu digarisbawahi di sini yaitu dalam satu ikatan. Ini menurut Sondang P. Hasibuan. Kemudian struktur pengertian organisasi selanjutnya di sini adalah kerjasama antara dua orang atau lebih yang memiliki visi misi yang sama menurut Jasper L. Bernard. Kemudian ada organization is a collection people arranged into groups working together to achieve some common objective. Ini menurut Paul Preston dan Thomas Zimmer. Nah, di sini dapat kita simpulkan apa sih pengorganisasian itu? Yaitu pengorganisasian itu adalah sekelompok orang yang bekerja sama dengan menempatkan tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing untuk mencapai suatu tujuan. Berarti di sini ada keywordnya, bahwasannya ini adalah dua orang atau lebih dalam satu ikatan dan mempunyai tujuan yang sama. Itu yang intinya dari organisasi. Kemudian pembagian kerja. Apa sih pembagian kerja? Di sini pembagian kerja merupakan penjadwalan kerja personil karyawan pada satu perusahaan. Jadi kalau di dalam dunia kerja, dunia organisasi itu ada namanya tupoksi atau tugas pokok dan fungsi. Ya. Apa fungsi dari pembagian kerja? Di sini fungsinya yang pertama yaitu mewujudkan pengelompokan tugas sesuai dengan tanggung jawab masing-masing personil atau unit kerja, mengurangi tingkat kerumitan proses kerja, meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja dalam perusahaan organisasi, menghindari bentuk kerja. Selanjutnya kita masuk ke dalam tingkatan manajemen organisasi. Sesuai dengan gambar yang ada di slide ini, bahwasanya tingkatan manajemen dalam organisasi itu ada 3. Yang pertama yaitu top manager, kemudian yang kedua itu adalah middle manager, dan yang ketiga adalah manajer tingkat bawah. Kalau dari bahasanya insya Allah adik-adik mahasiswa sudah paham semuanya ya. Kalau top itu berarti apa? Atas, berarti manajer tingkat atas, berarti pimpinan paling atas atau yang mempunyai wewenang di dalam suatu perusahaan atau organisasi. Kemudian ada middle manager. Apa middle itu? Tengah, berarti middle itu tengah, berarti ini pimpinan yang berada di bawah top manager. Contohnya kalau di kampus ada rektor, maka ada wakil rektor. Kemudian ada manajer tingkat bawah. Di sini kalau kita lihat di dalam suatu organisasi ada mandor, kemudian ada intinya koordinasi di lapangan, yaitu merupakan manajer tingkat bawah. Baru nanti di bawahnya adalah pelaksana seperti karyawan dan semuanya. Di sini ada ulasan terkait top manager, yaitu tingkat manajer paling atas sesuai yang saya sampaikan tadi, bertugas sebagai perencana, planning, dan merumus strategi sasaran dalam perusahaan, biasanya mencari informasi dan luar untuk merencanakan produk yang diminati oleh konsumen. Kemudian ada middle manager. Di sini tingkat manajer tengah, bertugas sebagai perumus anggaran dan alokasi sumber dana, melaksanakan tugasnya berdasarkan informasi yang bersumber dari internal dan membuat laporan secara terperinci. Ada manajer tingkat tengah, tingkat bawah, yaitu manajer tingkat bawah bertugas melaksanakan aktivitas, mengendalikan aktivitas dan laporan prestasi. Jadi seperti yang saya sampaikan, kalau dalam perusahaan ada namanya direktur, ada manajer-manajer, kemudian ada di bawahnya nanti pasti ada kepala divisi atau kepala lapangan. Untuk selanjutnya kita memasuki yaitu pada struktur organisasi.
Insya Allah kalau struktur organisasi teman-teman insya Allah sudah pernah tahu ya, mungkin apa sih struktur organisasi itu yang mungkin belum diketahui secara umum, tetapi kalau bentuknya seperti apa insya Allah teman-teman sudah paham semuanya, karena rata-rata mungkin sudah pernah berorganisasi, kemudian misalnya tinggal di asrama juga sudah pernah menjadi pengurus dan semuanya. Di sini pengertian struktur organisasi. Kerangka kerja formal organisasi yang dengan kerangka kerja itu tugas-tugas pekerjaan dibagi-bagi, dikelompokkan dan dikoordinasikan menurut Robin-Spolter, atau suatu diagram yang menggambarkan tipe organisasi, pendepartemen, organisasi kedudukan dan jenis, wewenang pejabat, bidang dan hubungan pekerjaan, garis perintah dan tanggung jawab, perintah kendali dan sistem pimpinan organisasi. Jadi di sini dapat ditarik kesimpulan, apa sih struktur organisasi itu? Struktur organisasi merupakan susunan komponen-komponen unit-unit kerja dalam organisasi yang menunjukkan adanya pembagian kerja dan menunjukkan bagaimana fungsi atau kegiatan yang berbeda. Makanya kalau kita pergi ke lembaga entah itu formal atau informal, pemerintahan maupun swasta, pasti di situ ada, oh ini loh kepala lembaganya, ini loh ketuanya, ini loh wakilnya, ini loh sekretarisnya. Itu merupakan bentuk-bentuk dari struktur organisasi. Fungsi dari struktur organisasi yaitu menggambarkan kerangka dan susunan hubungan antara fungsi, bagian, dan posisi kerja, menunjukkan hierarki organisasi dan struktur sebagai wadah atau bentuk, yaitu menjelaskan wewenang, tanggung jawab, sistem pelaporan terhadap atasan, memberikan stabilitas dan continuity yang memungkinkan organisasi tetap hidup, mengkoordinasikan hubungan perusahaan dengan lingkungan. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk pada struktur organisasi. Bentuk-bentuk struktur organisasi. Bentuk struktur organisasi di sini kita bagi menjadi 6. Yang pertama yaitu bentuk organisasi lini atau garis atau komando. Kemudian bentuk organisasi fungsional, bentuk organisasi lini dan staf, kemudian bentuk organisasi fungsi dan lini, bentuk organisasi lini, staf dan fungsi, bentuk organisasi komite yaitu commit organization. Yang pertama yaitu bentuk organisasi lini atau garis atau komando. Di sini merupakan bentuk organisasi paling tua dan paling sederhana ya. Kemudian disebut sebagai organisasi lini, garis komando apabila pucuk pimpinan dipandang sebagai kekuasaan tunggal. Seluruh ketentuan, keputusan dan kebijakan berada pada pucuk pimpinan. Kemudian wewenang pucuk pimpinan didelegasikan kepada satuan-satuan unit di bawahnya berdasarkan garis komando. Contohnya adalah di sini. Dan ini yang sering kita temui. Bahasanya ada direktur. Nanti direktur itu punya manajer keuangan, manajer SDM, manajer pemasaran. Dan manajer keuangan juga mempunyai yaitu kapak atau kapak 1, kapak 2. Nanti di kapak itu pasti ada bawahan. Intinya seperti itu. Kemudian bentuk organisasi fungsional. Di sini perbedaan dengan organisasi lini tadi adalah pada poin ketiga, yaitu memiliki beberapa ciri khusus, antara lain wewenang dari pucuk pimpinan dilimpahkan kepada satuan-satuan organisasi yang ada di bawahnya, sehingga seorang bawahan dapat menerima perintah dari beberapa orang pimpinan, tidak menekankan hierarki struktural. Berarti misalnya saya sebagai kapak, di atas saya ada manajer marketing, ada manajer SDM, saya itu bisa menerima perintah tidak hanya pada satu manajer, tapi bisa dua sesuai dengan permasalahan, sesuai dengan tugas yang disampaikan. Contohnya di sini adalah bentuk organisasi fungsional, yaitu ada kepala bagian kepegawaian, kepala bagian produksi, kepala bagian pemasaran, kepala bagian keuangan. Kemudian di sini ada kepala proyek. Kepala proyek ini juga melaksanakan suatu tugas di mana itu nanti yang bertanggung jawab itu bisa kepala bagian dan kepala bagian produksi, tidak hanya satu pemandu saja. Kemudian kepala proyek 2 ini yang dituju nanti juga tanggung jawabnya ke atas, tidak hanya kepala bagian keuangan tapi juga bisa kepala bagian pemasaran. Untuk selanjutnya adalah bentuk organisasi lini dan staf. Nah, bentuk organisasi lini dan staf di dalam struktur organisasi biasanya kita menemukan bahwasanya staf itu tidak masuk di dalamnya ya. Tetapi kalau di sini staf itu kita masukkan ke dalam struktur organisasi. Contohnya di sini manajer, maka manajer itu mempunyai staf.
Kemudian ada kabak ini pelaksana. Lah kabak ini juga pasti juga nanti mempunyai staf. Dan di sini muncul di dalam struktur organisasi. Selanjutnya yaitu bentuk organisasi, fungsi dan lini. Nah, di sini gabungan yaitu fungsional dan lini. Di sini misalnya biasanya ini ada pada sekolah atau pendidikan ya, sekolah, maka kepala sekolah itu biasanya ada kepala tata usaha, ada waka-waka, baru nanti di sini misalnya SMK atau perguruan tinggi, oh nanti misalnya manajemen akuntansi, baru di sini pelaksananya di bawah itu adalah guru atau dosen dan mahasiswa atau siswa. Yang kelima ini adalah bentuk organisasi lini, staf dan fungsi, ini gabungan juga. Nah di sini seorang manajer mempunyai staf, di bawahnya kabak itu juga staf. Dan yang dimaksudkan ini perbedaannya staf ini muncul pada struktur organisasi. Kadang yang sering kita temui bukan staf tidak muncul di dalam struktur organisasi, hanya pimpinan-pimpinan saja. Yang terakhir yaitu bentuk organisasi komite. Di sini bentuk organisasi komite, contohnya di sini adalah finance komite ya. Ini biasanya pada satu yayasan ada board of director, eksekutif, atau di sini kualitas komite, general, promotion, material dan production. Nah itu tadi paparan saya terkait pembagian kerja pada tema pembagian kerja dan struktur organisasi. Dari sini apabila teman-teman masih ada kebingungan atau mungkin materinya kok yang saya ketahui kok tidak seperti itu Bu, yang saya ketahui seperti ini, monggo silakan saya buka untuk termin diskusi ya, untuk silakan untuk bertanya dan silakan untuk menyampaikan unek-unek yang intinya ingin disampaikan terkait dengan pembagian kerja dan struktur organisasi. Saya Desi Arinasi ingin bertanya dari materi yang sudah dibawakan tadi, apa saja manfaat dari adanya pembagian kerja tersebut? Oke, terima kasih Mbak Ayu atas pertanyaannya, bagus sekali ya. Bahwasanya apa sih pembagian kerja? Pembagian kerja itu paling tidak pertama yaitu untuk menghindari overlapping di dalam pekerjaan. Intinya kalau di dalam dunia organisasi sudah kita masuk dunia perusahaan atau dunia pekerjaan yang lainnya, pasti di dalamnya itu ada namanya tupoksi, yaitu tugas pokok dan fungsi. Bahkan di organisasi pun ada yang namanya tupoksi. Dari tupoksi itu sudah jelas pembagian kerjanya. Nah, di sini pertama yaitu untuk menghindari bentuk kerja supaya tidak overlapping. Kemudian yang kedua untuk efisiensi dan efektivitas suatu pekerjaan. Dan memang itu sangat penting sekali juga untuk mengukur hasil kinerja dari seorang pegawai atau seorang pimpinan dan semuanya. Oh tugasnya seorang manajer itu seperti ini, capaian yang telah dihasilkan itu seperti apa. Jadi itu memang sangat penting di dalam dunia organisasi. Oke, untuk selanjutnya untuk silakan untuk memberikan masukan atau pertanyaan. Mungkin yang putra, kayaknya yang putra ini masih anteng-anteng aja. Oke. Perkenalkan, nama saya Adila Bintanayawan. Yang ingin saya tanyakan di sini yaitu pertama, apa hubungan organisasi dan manajemen? Oke, terima kasih Mas Naywan. Yaitu apa sih intinya hubungan antara organisasi dengan manajemen? Mungkin dari tadi juga bertanya-tanya ya, apa sih hubungan antara manajemen dengan organisasi? Sebagaimana kita ketahui mungkin di awal tema, di awal pembelajaran saya sampaikan apa sih fungsi dari manajemen? Fungsi manajemen itu memiliki fungsi yang biasanya kita singkat yaitu POAC ya. Pertama yaitu planning. Apa sih planning? Planning itu perencanaan. Kemudian organizing. Organizing ya ini organisasi. Bahwasanya di dalam suatu manajemen itu tidak lepas dari pengorganisasian. Ada accounting yaitu tindakan. Dan terakhir diakhiri dengan controlling yang namanya evaluasi. Dan itu selalu ada rutinitas rutin diturut di dalam suatu manajemen. Contohnya saya contohkan di kampus saja, di kampus kita di Purworejo ini ada yang namanya lembaga penjamin mutu atau SPMI. Dan di situ SPMI selalu mengevaluasi dari prodi, dari fakultas apa sih mulai kegiatannya, yaitu mulai dari perencanaan dan selalu diakhiri dengan evaluasi. Begitu juga dengan teman-teman mahasiswa, ada proses pembelajaran, maka di akhir juga ada namanya proses evaluasi yang dinamakan UTS dan UAS. Seperti itu. Ada lagi pertanyaan teman-teman semuanya? Kalau tidak ada pertanyaan, maka saya kira semuanya sudah memahami ya tentang pembagian kerja dan struktur organisasi, karena rata-rata semuanya mungkin sudah pernah
masuk ke dalam dunianya dengan dunia pendidikan atau organisasi di BEM fakultas maupun BEM univ maupun mungkin di perusahaan yang tingkat masih kecil. Nah, untuk selanjutnya yaitu untuk mengukur kemampuan teman-teman semuanya supaya saya tahu, oh teman-teman mahasiswa ini paham apa belum, intinya apa yang tadi saya presentasikan, maka saya mempunyai tugas. Yaitu di sini tugasnya 3. Tadi saya menyampaikan terkait struktur organisasi. Coba sekarang sampai itu membuat contoh struktur organisasi di lingkungan pendidikan, kemudian di lingkungan perusahaan, sama di lingkungan yaitu organisasi, entah itu bisa organisasi politik, organisasi BEM atau apa. Sepengetahuan teman-teman semuanya, intinya yang pernah saya temui berdasarkan pengalaman, problem based learning di lapangan itu seperti apa, gitu ya. Silakan untuk ini ada kertas, silakan untuk di silakan coba ayo sambil dikerjakan. Oke, tadi sudah paham ya apa yang saya sampaikan. Coba sekarang dari pendidikan, kemudian dari perusahaan, sama dari organisasi. Coba ada yang maju 3 orang ya, silakan. Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Delia Ifadifungsia. Di sini saya akan memaparkan struktur organisasi di lingkungan pendidikan menurut pengalaman pribadi saya. Yang pertama yaitu pada top manager. Kalau semisal pendidikannya di lingkungan yayasan, berarti ada ketua yayasan. Kalau tidak, berarti langsung pada top manajernya, ketua komite. Setelah itu di bawahnya ada kepala madrasah. Bahwa kepala madrasah ada kepala TU, dan nanti di kepala TU itu ada struktur organisasinya sendiri. Lalu selanjutnya di bawahnya ada wakil kurikulum, wakil kesiswaan, wakil sarana dan prasarana, wakil humas. Di bawahnya lagi ada bimbingan konseling, guru dan wali kelas. Dan setelah itu yang paling bawah ada siswa. Selanjutnya saya akan memaparkan struktur organisasi tata usaha. Di top manager ada kepala sekolah, selanjutnya ada kepala tata usaha, lalu di bawah kepala tata usaha ada bendahara, kepala perpustakaan, dan operator keuangan. Setelah itu yang paling bawah ada keamanan dan kebersihan. Oke, terima kasih. Itu tadi yang disampaikan adalah terkait struktur organisasi yang ada pada sekolah. Jadi memang betul di sekolah itu ada yang di bawah naungan pemerintah yang dinamakan sekolah negeri, ada yang naungan yayasan. Maka kalau dalam naungan yayasan, maka sebagai pucuk pimpinan itu adalah di ketua yayasan, kemudian ada kepala sekolah. Dan bahkan ketika nanti mas di situ ada 2, nanti ada waka, ada KTU. Di KTU sendiri di administrasi itu nanti juga ada struktur organisasi sendiri. Bisa dipahami teman-teman semuanya ya apa yang tadi sudah disampaikan. Dari Putra. Ayo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eko Bayu Wijanarko akan menerangkan tentang struktur organisasi dalam perusahaan yang berdasarkan pengalaman saya yang pernah bekerja sebelum kuliah. Di sini saya akan menjelaskan struktur organisasi perusahaan di perusahaan kontraktor. Yang pertama ada direktur. Setelah itu masuk ke general manager. Di general manager itu membawahi manajer, salah satunya ada manajer IT, manajer personalia, manajer pemasaran, manajer konstruksi, manajer produksi, dan manajer keuangan. Manajer IT membawahi staf IT, manajer personalia membawahi kepegawaian, membawahi training, gaji, dan interview pegawai baru. Selanjutnya manajer pemasaran. Manajer pemasaran di sini itu tugasnya adalah seputar penjualan dan promosi. Selanjutnya
selanjutnya adalah manajer konstruksi. Di manajer konstruksi itu adalah pelaksana dalam menjalankan proyek konstruksi tersebut. Selanjutnya manajer produksi. Dalam manajer produksi itu kalau dalam kontraktor itu ada utilitas, pengendalian biaya, desain, dan perencanaan. Nah, penggabungan dari manajer konstruksi dan produksi itu diambil dari desain dan perencanaan, yaitu adalah arsitekturnya. Selanjutnya adalah manajer keuangan yang membaik staff. Di dalam project manager itu ada 3, yaitu pelaksana, administrasi, dan sipil. Cukup, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Dapat dipahami ya. Jadi memang kalau apa yang disampaikan oleh Mas Bayu ini secara detail ya. Artinya kalau di dalam perusahaan itu ada pimpinan utama yaitu direktur, maka kemudian di bawahnya ada manajer-manajer, kemudian di bawahnya masih ada kapal-kapal. Dan ini dicontohkan seperti realita yang ada di lapangan. Teman-teman sudah paham semuanya ya. Nah, untuk yang terakhir, tugas yang terakhir yaitu struktur organisasi di pendidikan. Ayo silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Saya Rizky Mamuti, Sistem Informasi. Di sini sebelumnya jika ada kekeliruan silahkan dibenarkan. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan sedikit pengetahuan saya tentang struktur organisasi di kampus pendidikan. Nah, berbicara struktur, kan itu sebuah sistem yang mana memiliki tugas dan fungsinya masing-masing. Ketika berbicara organisasi, organ itu kan artinya sebuah yang tersusun, susunan yang tersistem. Kalau kita mengikuti susunan yang ada di kampus, itu ada yang namanya birokrasi kampus, ada juga yang namanya birokrasi kemahasiswaan. Nah, di sini saya mengambil contoh struktur hierarki kemahasiswaan. Berbicara organisasi kemahasiswaan, yang pertama itu susunannya ada Badan Eksekutif Mahasiswa tingkat universitas. Yang kedua, Badan Eksekutif Fakultas. Yang ketiga, yang paling bawah itu tingkat prodi atau yang biasa disebut himpunan mahasiswa. Itu secara hierarki struktur komunikasi. Ketika berbicara hierarki struktur koordinasi dari BEM UNIF ada koordinasi dengan wakil rektor kemahasiswaan. Di wakil rektor kemahasiswaan ada atasannya lagi yaitu rektor. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Cukup dengan Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Oke, ini tadi yang disampaikan oleh Mas Rizky yaitu terkait struktur organisasi yang ada pada kampus kita yaitu UNUA Jombang. Kalau dalam kampus kita, sama teman-teman semuanya ini adalah aktivis-aktivis semuanya ya. Kalau tidak aktivis di BEM unitnya, tadi mungkin disampaikan oleh Mas Rizky, mungkin ada yaitu di BEM fakultasnya dan bahkan mungkin di HMP-nya yaitu himpunan mahasiswa prodi. Oke teman-teman semuanya, give applause ya untuk ketiga teman yang sudah. Dan saya kira teman-teman yang lainnya sudah memahami semuanya apa sih pembagian kerja dan struktur organisasi. Jadi kalau kita ambil kesimpulan bahwasanya apa sih pembagian kerja dan struktur organisasi, bahwasanya di dalam menjalankan suatu perusahaan, menjalankan suatu organisasi pendidikan dan semuanya, pengorganisasian maupun pembagian kerja ini sangat penting dibutuhkan. Dan alhamdulillah demikian untuk pertemuan pada siang hari ini terkait tema pada mata kuliah pengantar manajemen bisnis yaitu pada tema pembagian kerja dan struktur organisasi. Terima kasih teman-teman semuanya dan marilah kita tutup pada pertemuan ini dengan harapan apa yang kita hasilkan, apa yang kita peroleh pada siang hari ini yaitu menjadikan ilmu yang bermanfaat. Terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.